Oke sobat goes, kembali lagi bersama channel Epigo. Bagaimana ya kabar sobat goes semuanya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat goes dan bersepeda. Ya sobat goes, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan tips ya. Seperti sekarang banyak orang yang sedang membeli sepeda baru, mungkin kepingin upgrade sprocket ya, atau gear belakangnya. Apa alasannya? Biasanya teman-teman sobat goes ingin sepedanya kayuhannya menjadi lebih ringan ketika dipakai di tanjakan, dan otomatis dengan mengganti sprocket biaya akan lebih irit daripada harus mengganti sepedanya. Ya begitu ya sobat goes kurang lebihnya. Jadi mari kita simak bersama ya sedikit ulasan bagaimana cara mengganti sprocket atau kebutuhan apa saja yang dibutuhkan ketika kita akan mengganti sprocket. Jangan sampai sobat goes salah membeli spare part. Jadi udah membeli spare part ternyata tidak cocok ya dengan sepeda sobat goes semuanya. Jadi mari kita simak saja ya sedikit tips upgrade sprocket bersama Epigo berikut ini. Ya buat sobat goes yang belum sempat subscribe channel Epigo, saya mohon bantuan subscribe-nya ya sobat goes, agar channel video ini bisa terus berkembang dan terus bisa memberikan informasi tentang tips-tips bersepeda dan juga review sepeda terbaru. Oke, langsung saja kita menuju ke upgrade sprocket ya sobat goes. Ya, yang pertama yaitu pengertian atau jenis sprocket. Pada umumnya sprocket itu ada dua macam ya sobat goes. Yang pertama jenis ulir atau drat, yang kedua jenis loop atau kaset. Untuk sprocket ulir atau drat biasanya ini dipakai pada pabrikan sepeda yang kecepatannya 6, 7 sampai 8 speed. Jadi jarang ya untuk yang 9 speed ke atas memakai sprocket ulir, saya rasa jarang. Seperti di Polygon misalnya ada Polygon Monarch, Cascade 2 atau United biasanya dipakai di sepeda-sepeda yang 7 speed juga ya, seperti Monza, dan juga Detroit yang lama itu masih pakai ulir. Yang jelas untuk sprocket ulir itu hampir bisa dipastikan ya, untuk gigi yang terkecil itu biasanya paling kecil 13, 14 atau 15. Beda dengan sloop ya, kalau sloop itu bisa sampai 11. Nah, jadi untuk sprocket ulir biasanya gigi yang terkecil itu mentok di 13 atau 14 atau bahkan ada yang 15. Terus juga pada ujungnya, pada ujung sprocketnya yang terkecil itu biasanya modelnya papak ya atau datar. Beda dengan yang sloop, nanti saya jelaskan juga yang sloop. Ya, kemudian untuk sebelah belakangnya ya atau di baliknya, ini sprocket ulir ya, bentuknya memang ada ulirnya. Dan sprocketnya ini jadi satu ya. Memang ada ulirnya ya di belakangnya. Itu yang membedakan ya antara sprocket ulir dengan sloop. Nanti yang sloop saya jelaskan setelah ini. Ya untuk sobat goes yang sepeda bawaannya sprocketnya pakai ulir seperti Monarch ya, Polygon, terus Polygon Cascade 2, 3, terus United biasanya Monza, Miami atau apa itu yang bawaannya pakai sprocket ulir, tapi biasanya gigi atau tooth yang paling besar itu 28, 32. Nah, jadi mungkin kalau sobat guys ingin mengganti dengan yang lebih besar, tinggal sobat guys langsung beli aja ya sprocket ulir juga yang ukurannya lebih besar. Biasanya yang paling umum digunakan yang ini nih. Ini paling besarnya 34T. Jadi misalnya 7 speed diganti dengan 7 speed juga. Ini 7 speed 34T. Jadi ini yang gigi paling besarnya 34T ya, otomatis akan menjadi lebih ringan ya ketika dipakai di tanjakan. Terus ada juga yang sprocket ulir tapi toothnya lebih besar lagi. Ada juga ya yang di toko-toko online, Shopee, Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain, itu ada juga yang jual seperti ini.
Biasanya ini 8 speed ya, ulir 8 speed. Biasanya ada yang paling besar 34, ada juga yang 36. Jadi kalau misalnya sprocket ulir diganti ingin yang lebih besar tapi dengan sprocket ulir juga, otomatis sobat gas tinggal langsung beli, langsung diganti saja seperti itu ya. Cuman kalau yang tadinya pakainya 7 speed terus jadi 8 speed ya, otomatis lebih baiknya RD nya juga harus ganti ya sobat guys. Terus juga shifternya juga harus ganti yang 8 speed juga, mengikuti jumlah gigi atau kecepatannya juga. Ya itu ya sobat guys, penjelasan mengenai upgrade sprocket ulir diganti dengan sprocket ulir juga. Jadi intinya tinggal ganti lah ya, kalau tidak menambah kecepatan. Kalau menambah kecepatan berarti harus ada tambahan RD dan juga shifter. Oke, yang berikutnya yaitu sprocket jenisnya sloop atau kaset yang sering dipakai pada sepeda-sepeda model sekarang ya, atau zaman sekarang rata-rata sudah pakai sloop ya. Terutama untuk yang kecepatannya 8, 9, 10 bahkan 11 ya, rata-rata sprocketnya udah memakai yang model sloop seperti ini. Sobat guys bisa melihat ya perbedaan di sisi depan. Ini terlihat jelas ya, kalau untuk yang ulir atau drat yang tadi saya jelaskan di depan itu biasanya yang paling kecil 14 sampai 15, hanya sampai segitu ya. Tapi untuk yang sloop atau yang model sekarang ini yang paling kecil bisa sampai 11T atau bisa sangat kecil ya. Ini nantinya ketika dipakai di jalan landai kecepatannya akan semakin baik. Kemudian juga di gigi yang terbesarnya ya, atau tut terbesarnya biasanya yang sloop itu bisa lebih besar ya, bisa sampai yang sekarang ada yang sampai yang 52T ya. Itu sedikit perbedaan. Terus tampak belakangnya juga beda ya ini sobat guys. Untuk yang ulir ini jelas terlihat belakangnya memang ada ulir atau dratnya. Kemudian untuk yang sloop tidak ada ulirnya ya sobat guys, langsung berbentuk seperti sloop atau kaset seperti ini ya. Kemudian untuk sobat guys ya yang ingin mengganti dari sprocket sloop yang lamanya yang dari 8 kecepatan atau 9 kecepatan atau juga 10 kecepatan. Soalnya biasanya ya sobat guys untuk beberapa sepeda itu kecepatannya memang sama-sama 8 ya, 8, 9 atau 10, tapi jumlah tutnya atau gigi besarnya itu biasanya standar. Kalau yang standar itu kalau yang 8 kecepatan itu 32T. Terus kalau untuk yang 9 itu 34T. Terus untuk yang 10 itu 36T. Terus untuk yang 11 itu 42T. Tapi sobat guys mohon diperhatikan sendiri ya jenis sepeda yang sobat guys punya. Soalnya kalau untuk sepeda keluaran sekarang itu sangat bervariasi ya. Mungkin ada yang 8 kecepatan tapi tutnya atau giginya sudah besar ada. Tapi juga ada yang sudah 10 kecepatan tapi tutnya masih kecil. Jadi sobat guys diperhatikan sendiri lah ya. Ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana yang sprocketnya memang tadinya standar atau kecil cuman mau diganti yang lebih besar. Jadi kalau misalnya sprocket sobat guys itu bawaannya 8 kecepatan tapi masih standar atau masih kecil seperti ini dan mau diganti dengan yang lebih besar seperti ini sama-sama 8 kecepatan, sobat guys tinggal langsung beli saja ya sprocket jenis sloop yang memang tutnya lebih besar. Banyak di toko online juga, banyak di toko-toko di kota sobat guys juga mungkin ada. Jadi sama-sama sprocket yang jenis sloop, jadi cuman mengganti dari yang standar menjadi lebih besar. Tapi jika spellingnya terlalu jauh ya sobat guys, misalnya yang standarnya punya sobat guys itu 34T dan diganti menjadi 42T itu kan jauh ya jaraknya ya.
sobat guys otomatis harus membeli RD juga ya, atau harus mengganti jenis RD-nya juga. Biasanya dari yang tadinya short diganti menjadi yang long, atau kalau tidak seperti itu sobat guys harus membeli tambahan Gatling ya. Bentuknya Gatling biasanya seperti ini, atau adaptor tambahan ya, yang berfungsi sebagai alat agar jarak antara RD yang terendah ini jauh dari frame, sehingga nantinya akan bisa menjangkau gigi yang terbesar atau tooth yang terbesar. Terus lagi untuk upgrade sprocket yang spellingnya terlalu jauh seperti ini juga biasanya sobat guys membutuhkan rantai juga ya. Rantainya harus diganti. Misalnya yang standarnya itu 8 speed, karena ini 8 speednya besar jadi harus diganti juga ya, mungkin pakai yang 9 speed atau yang 10 speed, karena nantinya jarak antara rantai di RD sampai di sprocketnya akan semakin jauh otomatis. Jadi itu ya sobat guys, jika sobat guys ingin mengganti sprocket yang tadinya slope ukuran toothnya kecil menjadi slope yang ukuran toothnya besar, kalau memang spellingnya jauh berarti yang dibutuhkan adalah yang pertama tentu saja sprocket yang besar, kemudian RD diganti yang long, atau kalau tidak bisa dengan tambahan Gatling, terus juga rantai. Jadi itu yang perlu dipersiapkan. Tapi kalau spelling yang sobat guys ganti tidak terlalu jauh ya, misalnya dari 34 ke 36 atau 32 ke 36 atau 36 ke 42, itu kan nggak terlalu jauh. Jadi mungkin sobat guys mending diganti aja dulu ya, jangan beli-beli dulu, cukup diganti sprocketnya aja, karena biasanya masih cukup ya dengan diganti sprocket aja. Nanti RD rantai biasanya masih cukup kalau spellingnya tidak terlalu jauh. Jadi mendingan dicoba dulu, nanti kalau emang dibutuhkan baru beli-beli yang seperti saya sebutkan tadi. Ya itu dia ya sobat guys, cara upgrade sprocket menjadi yang lebih besar dari yang slope ke sprocket yang slope juga. Ini untuk yang selanjutnya saya akan membahas upgrade sprocket yang ekstrim ini ya sobat guys, dari yang tadinya ulir menjadi slope, dari yang tadinya toothnya kecil menjadi yang besar. Berarti nanti akan banyak ya alat yang perlu diperhatikan atau yang perlu diganti. Jadi sobat guys mungkin bisa menyiapkan buku dan pulpen ya, atau dicatat biar bisa lebih tepat ketika nanti membeli dan tidak salah. Oke, langsung saja kita menuju ke upgrade sprocket yang ekstrim. Sobat guys, yang perlu diperhatikan ketika ingin mengganti sprocket dari ulir menjadi slope, yaitu yang pertama adalah sobat harus mengganti hub free hub ya, atau seperti ini. Diganti yang tadinya ulir diganti menjadi yang slope. Terus yang pertama diperhatikan dari hub free hub adalah jumlah lubangnya ya, atau hole-nya. Ini adalah hole atau lubang tempat ruji ya. Ruji ini jumlahnya kan macam-macam, ada yang 32, ada juga yang 36, ada juga yang 28. Jadi sobat guys menyesuaikan ya, dari sepeda yang mau diganti hole-nya berapa, diganti dengan hole yang sama juga. Jangan sampai salah beli, nanti nggak bisa dipakai. Jadi yang misalnya tadinya hole-nya 32 diganti dengan slope yang hole-nya 32 juga. Terus yang kedua yaitu jenis dudukan rotornya ya, atau dudukan rem, atau dudukan piringan rem. Ini ada dua macam ya, ada yang 6 bolt atau yang pakai model baut 6 seperti ini. Terus ada juga yang model center lock, jadi bautnya cuma 1, enggak 6 tapi besar. Nah, seperti ini. Jadi jangan sampai salah beli juga. Kalau yang tadinya
6 bolt ya harus diganti yang 6 bolt. Yang tadinya center lock diganti yang center lock juga. Itu ya sobat goes, dicatat dulu. Oke, untuk yang selanjutnya adalah shifter ya sobat goes. Jika sobat goes ingin mengganti ya dari 8 kecepatan menjadi 9 kecepatan atau 10 kecepatan, otomatis shifternya atau operan tangannya juga harus diganti ya, dari yang 8 menjadi yang 9 atau yang 10. Kemudian yang selanjutnya tentu saja RD ya sobat goes. RD yang tadinya short mungkin bisa diganti dengan yang long, yang panjang. Terus kalau yang tadinya 8 kecepatan mungkin bisa diganti juga ya, menyesuaikan sobat goes mau ganti yang berapa kecepatan. Kalau yang mau yang diganti 9 kecepatan ya diganti yang 9 kecepatan RD nya ya sobat goes. Kemudian kalau untuk Gatling atau adaptor atau juga rantai ya, mungkin sobat goes menyesuaikan saja. Tapi biasanya kalau ekstrim seperti ini sih rantainya juga minta diganti. Tapi untuk Gatling sobat goes menyesuaikan saja, soalnya tidak selalu harus pakai tambahan adaptor. Kalau memang RD-nya sudah diganti yang panjang, jadi kadang tidak perlu memakai tambahan Gatling atau adaptor. Oke, itu dia ya sobat goes, review atau ulasan bagaimana cara mengganti sprocket ke yang lebih besar, baik dari yang model ulir menjadi yang ulir juga tapi yang lebih besar, ataupun dari yang model sloop menjadi yang sloop atau kaset, atau juga dari yang model ekstrim ya, dari yang tadinya ulir menjadi yang sloop. Semoga video ini bermanfaat ya buat kita semua, buat sobat goes semuanya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan sobat goes tanyakan saja ya di kolom komentar. Kalau saya ada kesempatan selalu saya balas ya komen sobat goes semuanya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan semangat dalam bersepeda dan menjaga kesehatan selalu. Oke, sampai jumpa di episode Ebigo selanjutnya. Terima kasih.